Bab 1246. Pertemuan di Tanah Suci. Boom. Api keabadian super meletus, dan pria itu langsung dibakar menjadi manusia api. Ah! Lelaki itu menjerit, dan di bawah nyala api suci, ia merasa tubuhnya akan meleleh. Kamu ternyata memiliki api suci. Pria itu meraung, wajahnya penuh amarah. Dia mundur tiba-tiba, dan kemudian menebas ke arah Erikin tanpa peduli api di sekujur tubuhnya. Selama dia bisa membunuh Erikin, apinya akan kehilangan kendali, dan akan padam. Dia dengan enggan menyapu pisaunya secara horizontal, mencoba untuk memotong tubuh Erikin. Tapi sosok Erikin sudah terbang di atas kepala pria itu, dan kemudian dia memotongnya dengan pedang. Set! Aliran darah memercik, dan kepala pria yang terkejut itu terbang langsung. Kemudian Reiki mengaduknya, dan tubuh lelaki itu langsung menghilang. Mata Jeringu terbelalak tak percaya. Pria tingkat kedua fase distraksi itu dengan mudah dibunuh oleh Erikin. Erikin tidak berhasil menerobos, dia hanya berada di puncak tingkat ke-8 fase keilahian. Siapa kamu? Dua orang lainnya juga ngeri, mereka ketakutan, dan melarikan diri dengan panik. Erikin ini sangat mengerikan, fase keilahian bisa membunuh orang di fase distraksi, ini bukan hal yang tidak mungkin juga, kenyataannya beberapa jenius bisa melakukannya juga. Tetapi pejuang kebanggaan jenis ini semuanya adalah keturunan dari dinasti-dinasti atau orang di domain tingkat 4. Orang-orang seperti itu seharusnya sangat dilindungi dan pergi ke daerah inti untuk merebut peluang-peluang besar. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Mati. Menghadapi dua orang yang kehilangan nyali, Erikin mengaktifkan niat pedang, badai pedang terbang keluar, dan naga api dan pedang es menembus dada keduanya pada waktu yang bersamaan. Jeringu sudah agak mati rasa. Sebelumnya Erikin membunuh orang yang menangkap musang salju, dia juga merasa Erikin cukup ganas. Tapi sekarang tampaknya beberapa orang itu sama sekali bukan lawan Erikin. Munculnya satu pedang pada satu waktu, benar-benar pembunuhan yang cepat. Jika Erikin hanya kultivasi berkekuatan tinggi, ya sudah, tapi yang terpenting adalah Erikin juga merupakan master memurnikan obat. Master Jenius memurnikan obat cenderung memiliki kekuatan tempur kultivasi rata-rata, tetapi Erikin tidak hanya memiliki kekuatan tempur, tetapi juga membunuh orang seperti sedang bermain. Siapa sebenarnya orang ini? Hei, kamu baik-baik saja kan? Melihat Jeringu tertegun, Erikin melambaikan tangannya untuk membuatnya kembali ke akal sehatnya. Nyatanya, Erikin tidak sesantai yang dibayangkan Jeringu. Fase distraksi tingkat 1 biasa, bisa diatasi sendirian, namun begitu sudah mencapai tingkat kedua, perbedaan dalam kultivasi tidak begitu mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, ketika Erikin membunuh seorang kultivator di tingkat 2 atau lebih, dia menggunakan energi abadi sebagai pengganti cakar naga hijau, dan teknik jari Raja Api. Kekuatan energi abadi cukup untuk menutupi perbedaan kultivasi dari 1 atau 2 tingkatan, dan Erikin memiliki transformasi alam semesta dan memiliki persepsi terhadap ruang yang cukup. Meski belum mengalami inisiasi sumber energi dalam fase distraksi, namun saat ini pemahamannya tentang sumber energi tidak lebih lemah dari kultivator fase distraksi fase tingkat pertama. Kalian datang tepat untuk melindungiku. Aku akan menerobos ke tingkat ke-9 fase keilahian, kata Erikin. Lagi. Jeringu hampir menjadi gila. Jangan khawatir, terobosan ini akan sangat cepat. Erikin tersenyum kecil, 3 buku kuno emas telah terbentuk, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9 fase keilahian. Seperti yang diharapkan Erikin, setelah menyerap semua cairan spiritual yang tersisa, Erikin menerobos ke tingkat ke-9 fase keilahian. Tidak ada hukuman langit besar di dunia kecil di dunia ini, dan Jeringu dapat dengan mudah menghadapinya, dan Erikin secara alami meledakkan guntur dengan sebuah pukulan saja.
Setelah terobosan, Eric Kin akan pergi bersama Yezun. Ini hampir sama dengan waktu yang dikatakan Winner. Eric Kin, tukar transmisi suara Sleep Giok. Jika ada kesempatan di masa depan, kita masih bisa bekerja sama. Cherin Gu berjalan mendekat dan mengambil Sleep Giok dan menyerahkannya kepada Eric Kin. Apa kamu tidak takut aku akan menarik perhatian fase distraksi lagi? Eric Kin dan Cherin Gu menukar Sleep Giok sambil tersenyum. Tidak takut, peningkatan juga begitu cepat dan apalah artinya jika mengalami sedikit resiko saja. Cherin Gu menyeringai. Kamu juga bisa menghubungiku saat kamu dalam bahaya. Selama aku di dekatmu, aku bisa membantumu. Eric Kin berkata. Dalam menghadapi keputusasaan, Cherin Gu tidak meninggalkan dirinya dan melarikan diri, yang membuat Eric Kin juga menganggapnya sebagai teman. Baik, Cherin Gu tidak sungkan lagi. Setelah kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal, Eric Kin, Yezun dan si brewok terbang. Cherin Gu ternyata bisa menemukan fragmen mata air suci. Luar biasa. Bagaimana kalau kita mengambil darah Ice Phoenix dan mengumpulkan cairan spiritual di bagian luar? Dalam perjalanan, Yezun mendengar apa yang dikatakan Eric Kin, dan juga sedikit terharu. Sayangnya tidak semudah itu. Masih terlalu sedikit cairan roh di luar untuk mendapatkan fragmen sebesar itu, terutama karena keberuntungan. Saat mendapat darah Ice Phoenix, tetap harus berjalan ke area zona inti. Eric Kin berkata. Nah, setelah sampai di tempat yang dikatakan oleh Winner, sumber energi kita serap sampai cukup, ditambah obat mujarab dan batu roh yang sudah kalian siapkan untuk kita, menerobos fase distraksi, dan juga mempunyai kualifikasi untuk menjelajah tanah suci. Si brewok juga menantikannya. Tubuh ketiganya seperti pelangi yang mengalir. Ada pedang Kaisar Iblis Eric Kin, dan tidak ada gangguan monster iblis, jadi setelah terbang sekitar setengah jam, mereka bertiga sampai di pegunungan. Mencari jalur fragmen mata air suci, Eric Kin awalnya memilih arah lokasi yang sudah disepakati. Saat ini, mereka bertiga turun, dan mereka sudah berada di dekat tempat yang disepakati. Namun, ketika mereka bertiga sedang berjalan di sana, tiba-tiba ada suara kemarahan di depan mereka. Sebaiknya jaga mulutmu, kalau kamu masih memberi penghinaan kepada pasangan Taoku, jangan salahkan aku kalau aku tak peduli lagi padamu. Haha, memangnya kenapa kalau kamu begitu? Aku Tuan Yun memangnya bisa takut dengan fase distraksi tingkat 1 sepertimu. Ketika Eric Kin terbang di atas ruang terbuka ini, Tuan Yun mencibir dan menembakkan cahaya pedang ke arah pemuda itu, dan kemudian pedang panjang berwarna api itu bergerak menuju kerudung di wajah wanita itu. Menyembunyikan wajah di balik cadar sepanjang hari, biarkan anak ini melihat apakah kamu cantik atau jelek. Tuan Yun memasang ekspresi sembrono. Pemuda itu meraung dan bergegas ke depan lagi. Tapi Tuan Yun lebih cepat, dan wanita itu hanya tingkat ke-9 dari fase keilahian, dan dia tidak sempat untuk menghindar. Tapi sebelum pedang panjang Tuan Yun jatuh, hanya suara ledakan yang terdengar. Cahaya pedang biru terbang di atas, mengenai pedang panjang berwarna api Tuan Yun, dan terbang terbalik ke dalam hutan. Dengan momen ini, pemuda itu telah melindungi pasangan Tao di belakangnya, dan pada saat yang sama mengorbankan jimat dengan aura berbahaya. Alhasil, Tuan Yun tidak berani bergerak lagi. Bagaimanapun, dia hanya menggoda satu sama lain, dan tidak berniat bertarung sampai mati. Berani merusak perbuatan baikku, cari mati. Tuan Yun raut wajahnya berat dan menoleh, mengangkat tangannya, dan semburan api yang berkobar keluar, meledakkan semua amarah pada orang ini. Buong. Api memenuhi langit, mengelilingi sekitar Eric Kin. Tapi segera, Eric Kin keluar dari lautan api, bahkan tanpa bekas luka bakar di tubuhnya. Sambutan seperti ini sangat istimewa, terima kasih atas makanannya. Dengan lambaian tangannya,
Erik Kin melepaskan api keabadian super dan menelan semua apinya. Bajingan ini lagi. Gigi Tuan Yun digertakkan dan bergetar. Erik Kin ini selalu menggagalkan rencananya beberapa kali berturut-turut, benar-benar sial. Sekarang Winner tidak ada di sini, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Niat membunuh Tuan Yun sudah meledak keluar, dia melambaikan pedang panjangnya, dan apinya melesat ke langit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.